Saya mau sampaikan satu hal yang mungkin mengejutkan. Bolehkah kita bertobat? Faktanya, kita tidak bisa bertobat. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat sejahtera saudara-saudari pendengar yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk rahmat dan kebaikan Tuhan yang dapat kita nikmati hingga pada saat ini. Biarlah kerinduan kita yang selalu haus akan kebenaran untuk selalu mau mendengar akan firman-Nya. Baik, ada orang mengatakan kalau sudah menerima Yesus semuanya selamat. Semuanya aman, semua baik-baik saja. Tapi apakah memang seperti itu kenyataannya? Saya ingin katakan bahwa perjanjian baru tidak mengatakan hal semacam itu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus menjawab kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi, apa syarat yang Petrus katakan untuk menerima pengampunan? Tidak lain adalah bertobat. Mungkin sebagian dari kita berpikir, itu sudah biasa. Sering belajar kok. Ya udah, skip saja. Saudara, saya ingin katakan ada hal yang sangat penting yang perlu kita renungkan dalam pertobatan ini, yang masih banyak orang belum mengetahuinya. Jadi mohon tetap setia mendengarkan. Dalam Lukas 17 ayat 3 dan 4 dikatakan di sana, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal," apa itu menyesal? Menyesal adalah bertobat dan bukan sekadar merasa bersalah ya. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus apa kata Alkitab? Harus mengampuni dia. Apa yang dapat kita pahami dari sini? Hanya jika seseorang menyesal atau bertobat, barulah dia layak menerima pengampunan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita tahu bahwa pertobatan seseorang itu tulus? Faktanya itu bukan urusan kita untuk menilai apakah seseorang benar-benar tulus atau tidak. Kadang ada yang berkata, si Anu itu doanya tidak tulus. Atau si dia, cara doanya baru kelihatan tulus. Saudaraku, saya ingin katakan itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Dialah yang menilai ketulusan hati seseorang. Kita tidak berhak menentukan seberapa tulus pertobatan orang lain. Itulah sebabnya mengapa ada penghakiman. Apakah pertobatan si dia sungguh-sungguh atau hanya di bibir saja? Semua itu akan diperiksa oleh Tuhan sendiri. Karena melalui penghakiman, Tuhan memeriksa segala sesuatu dengan adil dan benar. Sekarang, saya mau tanya lagi. Apakah ada pertobatan yang palsu? Adakah? Ada, saudara. Lalu bagaimana kita tahu bahwa suatu pertobatan itu palsu? Dengar baik-baik, saudara. Pertobatan palsu terjadi ketika seseorang hanya menyesali akibat dari dosa, bukan dosanya itu sendiri. Saya mau beri ilustrasi, sebab saya yakin masih ada di antara kita yang belum benar-benar mengerti dengan baik-baik. Contohnya begini, saya buat satu peraturan di rumah. Peraturannya sederhana. Saya tidak suka kalau setelah makan, orang langsung letakkan piring di sinki tanpa mencucinya. Boleh saja minta tolong orang lain kalau memang ada alasan. Misalnya, tangannya mungkin luka, jari ada kudis. Tapi kalau dia sihat-sihat saja, tidak ada masalah apa-apa, maka dia harus cuci piringnya sendiri. Nah,
Suatu hari, saya dapati salah satu penghuni rumah, dia tertangkap tidak mencuci piringnya. Lalu saya tegur dia, apakah kamu lupa peraturan rumah ini? Saya sudah bilang, cuci piring masing-masing. Sekarang kamu masih juga letak piring kotor di sinki. Jadi mulai sekarang sampai besok, kamu tidak boleh guna piring lagi. Dan tahu apa yang dia katakan? Dia jawab, maaf, saya tidak buat lagi, saya janji, saya menyesal. Pertanyaan saya, apakah dia menyesal karena tidak mencuci piring? Tidak, saudara. Dia menyesal karena takut tidak boleh guna piring. Ya, itulah yang disebutkan pertobatan palsu. Menyesal karena akibat dosa, bukan karena dosanya itu sendiri. Begitu juga dengan banyak orang Kristen hari ini. Mereka ikut perintah Tuhan bukan karena cinta kepada Tuhan, tapi karena takut akan akibat dosa, yaitu neraka. Sebenarnya Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita menuruti perintah Tuhan karena kita mengasihi Dia. Itulah tanda bahwa kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Sebab itu Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Menuruti segala perintahku. Perhatikan, Yesus tidak berkata, jikalau kamu takut neraka, kamu akan menuruti perintahku. Tidak. Dia katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jelas kan, saudara? Sekarang, bolehkah kita bertobat? Faktanya, kita tidak bisa bertobat, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebagai manusia kita sering jatuh dalam dosa. Dosa minta ampun, dosa lagi minta ampun lagi, dosa lagi minta ampun lagi. Dan lebih parahnya dosa yang sama diulang-ulang. Itu sebabnya saya katakan faktanya kita memang tidak mampu bertobat dengan kekuatan sendiri. Bahkan terkadang kita pun tidak sungguh-sungguh mau bertobat, kan? Siapa di sini berani berkata, saya bisa bertobat dan dosa itu tidak akan saya ulangi sampai bila-bila? Siapa berani? Ada yang berani? Saya sendiri pun tidak berani mengatakannya. Ingat baik-baik, saudara. Pertobatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Mungkin ada yang berkata, kalau begitu banyaklah orang yang tidak bisa bertobat. Atau sia-sia bertobat kalau Tuhan tidak memberikan pertobatan kepada mereka. Apakah dia hanya memberi pertobatan kepada yang dia suka? Tidak, saudara. Kalau begitu, bagaimana saya bisa diselamatkan kalau saya sendiri tidak bisa bertobat? Dan faktanya kita memang tidak mau bertobat. Saudara, seandainya Tuhan tidak memberikan pertobatan kepada kita, kita tidak akan pernah bisa bertobat seumur hidup kita. Karena pertobatan sejati datangnya dari Tuhan. Itu adalah pemberian, anugerah dan karya Roh Kudus dalam hati manusia. Mungkin saudara berkata, kalau tidak ada bukti dari Alkitab saya tidak mau percaya. Baik, mari kita lihat buktinya dalam firman Tuhan. Perhatikan baik-baik dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Mengatakan, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya, kalau dalam bahasa Inggris katakan, for to give repentance to Israel, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi Yesus ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat untuk memberikan pertobatan kepada Israel. Jadi siapa yang memberi pertobatan? Yesuslah yang memberikannya. Kita tidak dapat bertobat dengan kekuatan kita sendiri. Pertobatan itu diberikan oleh Yesus. Dialah yang melembutkan hati kita, menimbulkan penyesalan sejati dan membawa kita kembali kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan memberi kita pertobatan kalau memang kita tidak bisa bertobat? Nah, ini yang sering membuat kita tertanya-tanya, kan? Apa sebenarnya yang membuat kita akhirnya bisa bertobat?
Apa yang menyebabkan seseorang pada akhirnya mau bertobat? Apakah kita berani berkata saya sudah benar-benar bertobat? Karena dosa yang kita akui itu seringkali masih kita ulang lagi dan lagi. Itulah sebabnya kalau mau jujur, kita memang termasuk orang yang tidak mampu bertobat dengan kekuatan sendiri. Perhatikan Roma 2 ayat 4. Mahukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi siapa yang menuntun kita kepada pertobatan? Bukan diri kita sendiri. Kemurahan Allah lah yang menuntun kita kepada pertobatan. Apakah saudara bisa paham sampai sini? Paham ya? Bayangkan saudara, kalau kita masih hidup hari ini, masih bernafas hari ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita ini apa? Supaya kita ini bertobat. Ketika kita menyadari bahwa kita kejam, jahat, dan tidak baik, dan melihat Yesus yang sempurna dan baik kepada kita, sementara kita terus berbuat dosa, minta ampun, dosa lagi, minta ampun, dosa lagi, minta ampun, Dia tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa-dosa kita. Bahkan Dia mati di kayu salib untuk kita agar kita diampuni. Dengan melihat kenyataan ini saudara, akhirnya timbul penyesalan sejati dalam hati kita. Kita menyesal karena kebaikan Yesus, sementara kita terus berbuat jahat. Itulah yang membuat kita bisa bertobat, dan inilah pertobatan sejati. Kalau kita tidak pernah menyadari kebaikan yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah bisa bertobat saudara. Setiap hari kita jalani hidup, itu sebenarnya kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat. Namun, banyak dari kita tidak pernah merenungkan kebaikan dan pengorbanan Yesus. Kita terlalu sibuk menjalani hidup kita tanpa tujuan. Dan akibatnya kita tidak pernah benar-benar bisa bertobat. Pertobatan kita sering hanya sebentar saja. Bagi siapa yang selalu menyadari kebaikan dan pengorbanan Yesus, puji Tuhan, Anda sedang mengalami pertobatan sejati saat ini. Jadi kebaikan Yesus dan kesediaannya untuk mengampuni kita, itulah yang membawa kita kepada pertobatan sejati. Sebab itu ada lagu rohani yang terkenal, Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah kepada Yesus. Ketika kita memandang Yesus, lama-kelamaan dunia ini akan memudar di hadapan kebaikan Tuhan. Dan dari situlah hati kita terdorong untuk bertobat. Mengapa Tuhan masih baik kepada kita hingga hari ini? Karena Dia mau kita bertobat. Apakah saat ini kita menyadari bahwa kita kejam kepada Yesus? Mengenang kebaikan Yesus itu bukan hanya sebelum dibaptis atau hanya saat kita baru dibaptis, tetapi selagi kita hidup, selagi kita bernafas, jika kita menyadari dosa-dosa kita, ingatlah kebaikan dan pengorbanan Yesus untuk saudara dan saya, hingga air mata menetes karena penyesalan yang tulus. Itulah pertobatan yang sejati. Saya mau tanya, bilakah Adam dan Hawa benar-benar bertobat? Siapa yang tahu? Apakah setelah mereka makan buah terlarang itu? Tidak, saudara. Sebab setelah mereka berdosa, mereka bukan bertobat, tetapi saling menyalahkan, kan? Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular itu. Jadi kita bisa lihat mereka belum bertobat, melainkan hanya saling menyalahkan, saling tuduh-menuduh. Lalu bila mereka benar-benar menyesali dosa mereka, itu terjadi ketika mereka melihat korban pertama di Eden. Apakah korban pertama itu? Perhatikan Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Setelah domba itu dikorbankan, Tuhan menjelaskan bahwa domba itu melambangkan Dia yang akan mati nanti, Yesus Kristus, juru selamat yang akan menebus dosa manusia.
dalam buku Roh Nubuat mengatakan, Adam gemetar ketika melihat semuanya itu. Itu yang membuat dia menyadari bahwa kasih sayang Tuhan begitu luar biasa. Ketika dia jelaskan, domba ini gambaran saya yang akan mati nanti. Dia menyadari karena pelanggarannya yang kecil, maka sampai Tuhan harus mati. Ketika Adam dan Hawa akhirnya menyadari dosa mereka dan bertobat, apakah mereka saling menyalahkan lagi? Apakah Adam berkata kepada Hawa, kalau saja kita tidak makan buah itu, tidak akan jadi begini? Tidak, ya. Mereka waktu itu benar-benar menyadari kesalahan mereka setelah mereka melihat korban pertama. Itulah yang harus kita lakukan, saudara. Mengerti mengapa Tuhan begitu baik kepada kita hingga hari ini. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang membuat kita bertobat bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi melalui memandang kepada Yesus. Turn your eyes upon Jesus. Pertobatan sejati bukan menyesal setengah-setengah, tetapi menyesal karena dosa kita telah membunuh Yesus. Satu-satunya jalan untuk bertobat adalah dengan memandang kemurahan dan kebaikan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.